beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Shalom, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina, Minggu 26 Juli 2020. Gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberkati kepada cabang Waipia dan Pos PI Serang serta Pos PI Palembang. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberikan sukacita yang berlimpah. Berikut adalah kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan, dapat memberikannya melalui nomor rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kita boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman dan keluarga kita yang dikasih di rumah masing-masing. Kita percaya hari ini kasih setia dan kemurahan Tuhan ada di tengah kita. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia adalah gembala kita yang baik. Katakan bersyukur saudara. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa kami yang setia. Haleluya, haleluya. Mazmur 118 ayat 14 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur,
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saatnya saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Charles Nehemia. Tapi sebelumnya kita akan naikkan sebuah lagu pujian. Tidak ada seorang pun sahabat yang setia, hanya Yesus sahabat kita. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, hanya Yesus andalan sahabat yang sejati bagi setiap kita. Kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah cuma berlelah karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah sahabat sejati. Syarat jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita.
Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami kembali dipertemukan, dipersekutukan dalam satu fellowship di mana kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan kami sebentar akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bukakan mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh menerima secara efektif dan maksimal dari pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami lakukan, kami kerjakan, dan kami praktekkan dalam keseharian kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar, urapi setiap kami yang hadir dimanapun kami berada, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, kembali kita berjumpa dalam satu seri khotbah Yesus pertama di bukit, yang di dalam firman Tuhan dimulai dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12, dan banyak hal yang Yesus ajarkan, terutama dalam sikap, karakter, dan sebagainya. Namun hari ini kita akan secara spesifik membahas tentang kecemaran hati. Ada dua bagian yang akan kita lihat bersama-sama dalam ayat pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bagi dalam dua bagian. Yang pertama ayat 27, 28, dan yang kedua 29 sampai dengan 30. Mari kita lihat bersama Matius pasal 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dalam serial khotbah dan pengajian Yesus ini, sebetulnya Yesus sedang setting sebuah standar yang dituntut untuk seorang pengikut Yesus lakukan. Dan standar yang Tuhan Yesus set ini berada sebetulnya di ayat ke-48 dari pasal yang kelima ini. Dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. New Living Translation katakan, you are to be perfect even as your Father in heaven is perfect. Ini set standar yang Tuhan Yesus ingin untuk kita semua pengikut Yesus miliki. Namun dari kita mungkin ada yang berkata, wah, it's impossible. Bagaimana bisa memiliki satu standar yang tinggi kesempurnaan? Tetapi yang dimaksud adalah setelah kita ditebus oleh dari Yesus di kayu salib, setelah kita diubah oleh kuasa Roh Kudus, maka sebetulnya yang Tuhan Yesus inginkan, kita memiliki satu goal, satu standar yang menjadi gambaran dari kekudusan dan kebenaran yang harus kita kejar. Dan Matius pasal 5:27 ini kembali menegaskan dan memperingatkan kepada kita semua suatu standar yang harus kita kejar dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Di kedua ayat ini, 27-28 ini berbicara mengenai dua dari 10 perintah Allah atau hukum Taurat yang berbicara secara spesifik tentang hukum yang ke-7 dan hukum yang ke-10. Hukum yang ke-7 berbicara mengenai jangan berzina. Dan hukum Taurat yang ke-10, jangan menginginkan sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hamba yang laki-laki, perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dua hukum atau 10 perintah, dua dari 10 perintah Allah ini, ya, sehubungan atau memiliki satu korelasi dengan Matius pasal 5 ayat ke-27 dan ke-28 ini. Makanya dikatakan di ayat ke-27, di awal ayat ini dikatakan, kamu telah mendengar firman. Keluaran pasal 20 berbicara mengenai hukum yang ke-7, jangan berzina. Dan di Matius pasal kelima ayat 27 ini dikatakan sekali lagi, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus. Kamu telah mendengar, tetapi aku berkata. Kamu telah mendengar, tetapi aku telah berkata. Ada 6 kali diulang kalimat ini di dalam pasal 5 ini. Yesus bukannya tidak setuju dengan hukum Taurat, tetapi ia ingin menegaskan, menjelaskan, dan menunjukkan kepada kita bagaimana caranya agar kita dapat menjalankan perintah ini dengan benar. Kalau di ayat sebelumnya, Matius pasal 5 ayat 21-22, Yesus menjelaskan tentang perintah Tuhan yang ke-6,
ya, jangan membunuh, yang ternyata memiliki akar dari kemarahan. Nah, dalam hal berzina ini, ya, perintah yang ketujuh, rupanya Yesus ini mengatakan bahwa ternyata hal ini juga memiliki akar yang harus kita perhatikan, yaitu hawa nafsu. Kalau marah bisa menuju kepada membunuh, hawa nafsu bisa menuju kepada perzinahan. Jadi rupanya sebelum ada tindakan, maka pasti ada niat dulu. Before action, there must be an intention dulu yang timbul. Makanya ada peribahasa atau pepatah yang katakan tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, tidak ada dosa jika tidak ada godaan. Tidak ada dosa perbuatan jika tidak dimulai dari dosa pikiran. Yang rupanya Yesus ingin menegaskan adalah bahwa physical action started from attitude of the heart. Tindakan fisik dimulai dari sikap hati manusia. Matius pasal 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi mengiring Yesus rupanya, besar sekalian, bukan hanya masalah tindakan dan perbuatan, bukan hanya masalah legalitas, teknikalitas, kebiasaan, kebudayaan, pengetahuan, hafalan, dan sebagainya. Tetapi mengiring Yesus dan mengikut Tuhan banyak berbicara tentang sikap hati dan apa yang harus ada di dalam hati kita. Saya sempat membahas bulan lalu Kejadian pasal 4 ayat 7 mengenai the first murder in the Bible, pembunuhan pertama yang dicatat di Alkitab, Kain dan Habel. Hati yang panas, hati yang marah, dan tidak segera diselesaikan, maka berujung menjadi dosa pembunuhan manusia pertama di muka bumi ini. Demikian juga dengan hati yang dipenuhi hawa nafsu yang salah. Jika tidak segera diselesaikan, firman Tuhan katakan, maka akan menjadi tindakan dosa yang mengakibatkan perzinahan dalam konteks kita hari ini. Dan akan mengakibatkan lebih lanjut lagi konsekuensi yang berat, yaitu kebinasaan yang kekal. Kembali kepada ayat ke-27 dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ayat ini mencakup dua perintah tadi, mengenai tindakan yang berasal dari keinginan, jangan berzina, dan kedua, keinginan ya untuk memiliki apa yang dia tidak punya, apa yang orang lain punya. Sebelum kita lanjut masuk membahas dalam kedua ayat ini, saya ingin clarify atau tegaskan bahwa di ayat ini ya, Yesus tidak berkata tiga hal ini. Ya, saya ingin kita mengerti agar kita tidak memberi celah kepada iblis si penipu sehingga jadi bingung atau memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ada tiga hal. Yesus tidak berkata bahwa sexuality is wrong. Seks itu salah. Karena Tuhan mendesain seks itu sebagai sesuatu yang indah. Tetapi hubungan seks itu ditujukan untuk pasangan suami istri yang sudah menikah dengan sah. Untuk tujuan apa? Regenerasi, keintiman antara suami dan istri sebagai kesatuan yang harmonis. Firman Tuhan katakan, dua menjadi satu. Jadi Yesus tidak pernah katakan di ayat ini bahwa seks itu salah. Yang kedua, Yesus juga tidak berkata bahwa mengakui keindahan atau mengakui kecantikan itu salah. Karena Tuhan menciptakan manusia masing-masing berbeda. Ada yang diciptakan menjadi sangat-sangat ganteng, ada yang sangat-sangat cantik, atraktif, ya. Dan memang beauty ada hubungannya dengan kebudayaan dan adat istiadat. Contohnya begini, kita tinggal di negara bagian timur, kalau kita pergi ke negara bagian barat, maka kita melihat perawakan orang-orang bule itu, western itu berbeda dengan kita. Secara genetik seperti itu, dan waktu kita melihat mereka, kita mungkin mengagumi, katakan, oh ternyata orang-orang barat atau orang-orang bule kita panggil itu lebih cantik ya, lebih tinggi ya, lebih tegap ya. Kita tidak terbiasa melihat karena memang mereka diciptakan genetik seperti itu. Bagaimana dengan fashion? Kalau kita pergi ke negara, pergi ke daerah lain, misalkan ke Papua, kita melihat orang tidak berpakaian dan hanya mengenakan koteka, maka kita yang dari Jakarta akan melihat, kok aneh ya mereka. Tetapi bagi mereka yang tidak berpakaian, ya lengkap seperti kita, itu adalah hal yang biasa.
Dan memang Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambaran ilahi dan semuanya baik. Jadi mengakui keindahan orang lain atau yang orang lain miliki itu tidak salah. Dan yang ketiga, Yesus juga tidak berkata bahwa godaan itu sama dengan dosa. Firman Tuhan katakan dengan jelas, Yakobus pasal 1 ayat 13-15, dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan ini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia disar dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi ada keinginan dan ada dosa. Ya. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan atau godaan dan dosa ada dua hal yang berbeda. Pencobaan atau godaan, keinginan awal terhadap orang lain bisa di-stop, bisa dihentikan tanpa menjadi dosa atau sebelum berubah menjadi dosa. Kita lihat contoh di Alkitab, ada dua tokoh kita. Pertama Raja Daud. Kita belajar dari kejatuhan Raja Daud dalam dosa perzinahan dan pembunuhan. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ada beberapa pit stop, tempat di mana dia bisa berhenti sehingga ia menang atas godaan dan tidak jatuh ke dalam dosa. Ketika seharusnya ia berada di medan perang, ia berada di Yerusalem, dia tinggal di istananya. Firman Tuhan katakan ketika ia terbangun di sore hari, 2 Samuel pasal 11 ayat 2, dia berjalan di atas istana dan melihat perempuan sedang mandi. Dan kemudian firman Tuhan katakan ia memperhatikan bahwa perempuan ini elok rupanya. Bukan cuman melihat, tetapi memperhatikan. Harusnya kalau dia berhenti sampai melihat, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada dia melihat, kemudian dia memperhatikan, dan kemudian dia mulai timbul keinginan yang menjadi kemudian jadi problem. This is where the problem starts. Yang tidak di-stop sehingga yang tadinya hanya berupa keinginan berubah menjadi dosa. This is the start of the trouble. Dari godaan yang tidak di-stop, dari keinginan yang tidak di-stop, maka berlanjut kepada keingintahuan tentang wanita itu dan seterusnya. Namun berbeda dengan Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39, godaan yang datang kepada Yusuf bukan hanya sekali, tapi firman Tuhan katakan berkali-kali dan berhari-hari. Ya, Yusuf dibujuk, dirayu, tetapi firman Tuhan katakan Yusuf berketetapan untuk tidak membiarkan keinginannya, perhatikan, menjadi tindakan dosa. Keinginan yang di-stop tidak akan berlanjut menjadi dosa, tetapi keinginan dibiarkan terus bergerak dan terus berproses akan berubah menjadi dosa. Yusuf menjaga hatinya untuk mengasihi, ya, untuk mengasihi Tuhan, untuk tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Similar case, Daud dan Yusuf. Yang satu lihat pria yang melihat wanita yang elok, yang satu wanita melihat pria yang elok parasnya juga. Kejadian pasal 39 ayat 6 katakan. Yang menjadi perbedaan dari kedua tokoh ini adalah cara mereka memandang keinginan mereka dan konsekuensi dari keinginan itu, dan bagaimana ada yang tetap menjaga hatinya, tapi ada yang tetap hanyut dan larut dalam keinginan sehingga terjatuh ke dalam dosa. Kalau keinginan itu di-stop dan tidak dibuahi, maka dosa perzinahan itu tidak terjadi kepada Raja Daud. Kembali kepada Alkitab. Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 27 ini, perzinahan yang adalah dosa ini dapat terjadi ketika seseorang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Terjemahan English Standard Version katakan, "But I say to you that everyone who looks at a woman," kalau sampai di sini oke. Tapi kemudian lanjut, "with lustful intent," melihat dengan pandangan dosa, dengan keinginan yang lebih daripada sekedar melihat. Firman Tuhan katakan sudah berzina, already committed adultery with her in his heart.
ada dua kata yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah setiap orang. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan dari konteks ini, perjinahan ini lebih ditujukan kepada suami dan istri karena di ayat 31 dan 32 berbicara mengenai perceraian. Tetapi kata setiap orang ini menjadi perhatian bagi setiap orang. Married or single, laki-laki atau perempuan, harus diperhatikan. Dalam kisah Daud, tadi saya katakan, laki-laki yang tergoda oleh perempuan. Tapi dalam kisah Yusuf, perempuan yang tergoda oleh laki-laki. Jadi sama-sama bisa tergoda. Setiap orang bisa tergoda. Yang kedua, kata memandang. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Tuhan Yesus tidak berkata bahwa memandang orang itu salah. Mengagumi satu kecantikan atau keelokan itu salah. Tidak. Tetapi yang salah adalah waktu kita memandang dan menginginkannya. Memandang dengan lustful intention, dengan pikiran yang negatif, dengan pikiran yang lebih daripada sekedar memandang. Lustful intent artinya memandang dengan niat yang penuh nafsu, keinginan yang negatif untuk berbuat dosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan covet. Makanya perintah Allah yang ke-10 dikatakan bahasa Inggrisnya do not covet. Artinya jangan menginginkan apa yang orang lain punya. Ada niat tertentu dari sekedar memandang. Ada keinginan tertentu dari sekedar melihat. Makanya saudara sekalian, ada perbedaan antara dua kata. Yang pertama adalah glance atau melihat sekilas. Yang kedua adalah gaze atau menatap untuk waktu yang lama. Kalau glance itu hanya memandang dengan mata sekilas saja. Tetapi gaze itu artinya memandang dengan terus-menerus dalam waktu yang lama. Saya berikan contoh. Waktu kita dengar cerita via telepon, misalkan kita lagi bicara sama orang via telepon, dan orang itu mulai bercerita, dan kita mulai mendengar. Waktu kita mendengar banyak tentang apa yang diceritakan, maka pikiran kita akan mulai membayangkan apa yang terjadi dengan apa yang diceritakan, bukan? Kita mulai berpikir, membayangkan kejadian apa yang sedang diceritakan. Waktu kita membaca cerita, bukan nonton film, membaca cerita, maka itu akan menimbulkan satu imajinasi yang membuat kita untuk menggambarkan lebih jelas apa yang sedang kita baca. Reading and listening, membaca dan mendengar itu akan create imagination, akan menimbulkan satu imajinasi. Makanya kalau kita ingat waktu sekolah minggu ada lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, gitu ya. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, matamu, tanganmu. Tetapi rupanya yang dilihat bukannya sekedar mata, mulut, kuping, dan panca indera kita, tetapi intent, keinginan, pemikiran, niat, dan nafsu yang salah di balik waktu kita memandang tersebut. Firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa dosa itu timbul dari pemikiran. Tetapi ada satu lagi menyebabkan pemikiran itu, yang merupakan akar dari segala kejahatan dosa itu. Pemikiran itu datang dari hati. Hari ini harusnya lagu itu diubah begini. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat hatimu. Hati-hati gunakan matamu, ya. Bukan panca indera saja, tapi Matius pasal 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan. Dengan jelas firman Tuhan katakan sumpah palsu dan hujat. Apa kesimpulannya? Dosa berawal dari keinginan yang dibuahi oleh pikiran yang munculnya dari hati. Dosa tidak dapat terjadi karena kecelakaan. Dosa tidak dapat terjadi tanpa sepengetahuan kita. Tetapi dosa terjadi ketika kita membiarkan pikiran kita membayangkan hal-hal yang tidak berkenan, lustful intent yang datangnya dari hati kita. Banyak hal dalam hidup ini yang sering kali menggoda kita untuk berbuat dosa lewat keinginan kita. Bapak Ibu, saya bayangkan seperti iceberg, Bapak Ibu, gunung es di tengah lautan, yang sepertinya kelihatan kecil dan harmless, tidak membahayakan. Namun sebetulnya gunung es itu sepertinya kita melihat cuma ujungnya saja, tetapi di bawahnya itu memiliki
akar dan bentuk yang dalam, yang lebar di bagian bawah yang tidak terlihat, yang dapat menyebabkan bahkan kapal sebesar Titanic bisa tenggelam. Pada waktu Titanic dibangun, disebutkan dalam sejarah, it is the largest moving human made in the world. Benda bergerak terbesar yang pernah dibuat manusia di dunia ini. Dibangun sedemikian rupa watertight, 16 kompartemen yang kalau andai kata ada kebocoran di 4 dari kompartemennya tidak akan menyebabkan apa-apa karena sangat rapi dibentuk. Makanya dikatakan it's the unsinkable ship. Tetapi apa yang terjadi? Sesuatu yang kelihatannya kecil tetapi tidak sadar bahwa memiliki akar dan dalam yang membahayakan. Oleh sebab itu saya ingat Martin Luther King pernah katakan, godaan terkadang sulit untuk kita hindari. Tetapi seperti halnya kita tidak dapat mencegah burung untuk terbang di atas kepala kita, bukan berarti kita tidak dapat menghindar untuk tidak berada di bawahnya, sehingga burung itu membuang kotoran di atas kepala kita. Apalagi kita membiarkan burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Kita terkadang tidak bisa menghindari godaan datang kepada kita. Tetapi jangan sampai godaan itu menimbulkan satu keinginan yang membuahkan dosa dalam tindakan kita. Dan jangan sampai berbuat dosa di dalam pikiran dan hati kita juga. Bagian kedua dari ayat 29 dan 30, sekarang kita masuk. Tadi ayat pasal 5 27-28, sekarang 29 dan 30. Lebih lanjut firman Tuhan katakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Waktu saya membaca ini, saya berpikir apakah ayat ini diartikan secara literal? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengatakan ini, menuliskan ini, mengajarkan ini kepada murid-muridnya, Yesus yang menegaskan kepada murid-muridnya kita untuk hari ini, untuk super serious dalam menghindari dosa perzinahan dan dosa keinginan ini. Makanya Yesus menyatakan secara hiperbola yang artinya ya extreme exaggeration ya. Ya, hiperbola itu adalah sebuah majas atau gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara melebih-lebihkannya sehingga membuatnya terlihat lebih besar dari keadaan yang sesungguhnya. Kenapa sih sebetulnya saya renungkan Yesus harus berkata mengenai mata dicungkil, ya tangan kanan di penggal. Padahal waktu saya renungkan ayat ini, Bapak Ibu, orang dengan mata satu pun, dengan satu bola mata pun juga bisa berbuat dosa. Orang dengan satu tangan pun juga bisa tetap mencuri. Orang bisu pun bisa mengumpat dalam hatinya. Bahkan orang yang tidak punya uang, boros, juga dapat tetap memiliki lifestyle yang tinggi dengan cara apa? Pakai kredit card. Jadi sebetulnya it's not an excuse kita punya satu tangan, dua tangan, satu mata, dua mata. Tetapi ya ayat ini berkata bahwa kita harus secara maksimal menjaga baik yang eksternal kita dan terutama internal kita untuk tidak terjerat dalam godaan yang bisa mengakibatkan dosa, karena Roma 6 pasal 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Jadi jangan sampai yang eksternal dan internal ini menyebabkan maut untuk kita semua. Apa sih aplikasi dalam kehidupan kita? Saya berikan beberapa contoh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tahu bahwa internet dan website-website tertentu menggoda kita untuk melihat hal-hal yang tidak berkenan, jangan browsing website tersebut. Kalau social media membuat kita jadi iri hati, serakah, kepingin yang orang lain punya, cemburu dan sebagainya, jangan punya social media. Kalau kita pernah merokok dan mabuk, atau kita pernah ketergantungan pada obat di masa lampau, jangan pernah mendekat dengan rokok, alkohol dan sebagainya.
Kalau kita punya tendensi sombong dan gak mau kalah, maka sebaiknya kita belajar untuk berdiam diri, banyak mendengar, dan sedikit berkata-kata. Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, apalagi di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, jangan punya kredit card. Karena itu akan menimbulkan kepada kita satu godaan dan keinginan untuk memakai uang yang sebenarnya bukan kita punya. Ya, jangan angkat telepon dari telemarketing yang menawarkan KTA. Jangan pernah mau masuk pada investasi, deposito dan sebagainya. Intinya apa? Ada pengorbanan yang harus kita relakan untuk kita dapat memegang sesuatu yang kekal. Yaitu apa? Menjaga hati kita. Menjaga eksternal dan internal hidup kita. Sehingga godaan bisa datang, tetapi tidak menjadi keinginan yang menyebabkan dosa buat kita. Dan bagian terakhir dari firman Tuhan hari ini adalah the ultimate solution. Solusi ampuh untuk kita dapat mengatasi dosa perzinahan dan dosa keinginan ini. Ada 3 hal secara cepat kita akan lihat. Untuk kita dapat mengatasi problem ini, 2 dari 10 perintah Allah di kitab Keluaran. Yang pertama adalah kita harus mengenali musuh kita. You need to identify your enemy. 1 Petrus 5:8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, ya, musuh kita, si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. New Living Translation katakan, stay alert, jaga-jaga, watch out for your great enemy. Hati-hati kepada musuh kita, the devil. Sadar bahwa kita ini lemah, kita ini seringkali tidak berdaya dan setiap saat mudah sekali tergoda oleh keadaan sekeliling kita. Kita harus menjaga diri kita dan kita tahu bahwa iblis nantiasa dapat menggoda kita dengan berbagai macam cara. Bapak Saudara sekalian, waktu saya renungkan sebetulnya iblis itu menggoda manusia itu dari dulu sampai sekarang sama aja Bapak Ibu. Cuma 3 metode. Caranya, strateginya, metodenya sama. Seperti Matius pasal 4. Ya, satu pasal sebelum Matius pasal 5 ini waktu Yesus dicobai di padang gurun. Keinginan daging. Ya. Lust of flesh. Keinginan mata. Lust of eyes. Ya. Yang ketiga, the pride of life. Kesombongan atau keangkuhan hidup. Dan cara-cara inilah iblis selalu menggoda manusia. Menggoda terus menerus. Sadarlah hari ini bahwa Yohanes pasal 8 ayat 44 katakan iblis itu adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. He is a liar. He is the father of lies. Oleh sebab itu, berjaga-jaga terhadap godaan yang datang daripada iblis. Godaan mata kita, godaan keinginan kita, dan godaan untuk kesombongan hidup ego yang kita miliki. Kenali musuhmu. Yang kedua, selain kita mengenali dengan siapa kita berhadapan dan metode apa yang dia gunakan untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Yang kedua, bagian kita adalah sekali lagi menjaga eksternal dan internal hidup kita. Ayub pasal 31 ayat 1 katakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Bahasa Inggrisnya katakan, I made a covenant with my eyes. Ini jelas sekali Bapak dikatakan bahwa Ayub membuat perjanjian dengan matanya. Not to look lustfully. Bukan tidak melihat, tetapi tidak melihat dengan lustful itu niat yang negatif, niat nafsu yang salah at a young woman. Yang pertama, jaga mata dan pandangan kita. Ya. Yang kedua berbicara mengenai tubuh kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab
kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, ditutup, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan cuma menjaga panca indera kita, mata kita seperti Ayub tadi, tetapi di sini katakan menjaga tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan standar inilah yang harus kita miliki. Ingat ayat 48 tadi, Matius pasal 5, Allah memberikan kepada kita standar yaitu sempurna. Dan dengan tubuh ini seharusnya kita memuliakan Allah. Kesempurnaan Kristus harus menjadi standar dalam hidup kita dan tidak boleh kurang dari itu. Ada sebuah joke begini Bapak Ibu. Seorang perokok berat, kemudian waktu dia suruh berhenti merokok, dikatakan, ketika saya membaca surat kabar bahwa merokok itu membahayakan kesehatan, sejak itu saya berhenti membaca surat kabar. Wah, salah Bapak Ibu. Bukan baca surat kabarnya yang harus dihentikan, tetapi merokoknya yang harus dihentikan. Jadi bukan standar ilahi yang diturunkan, tetapi usaha dari kitalah untuk naik to the next level, sehingga semakin hari kita semakin disempurnakan dalam kasih karunia Kristus dan dapat mencapai kepada apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Secara eksternal, jaga tubuhmu, jaga matamu, dan secara internal, Amsal pasal 4 ayat 23 katakan, ayat yang most of us know about this, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Waspada dengan hati kita. Bagaimana sih cara kita waspada dengan hati kita? Saudara sekalian, kalau kita lihat di mobil, itu ada dashboard mobil. Biasanya kalau sesuatu yang salah dari mobil itu, maka ada indikator lampu merah yang nyala di dashboard itu. Artinya ada sesuatu yang salah atau harus segera diservis atau di-reset kembali. Dalam hidup kita juga kadang-kadang ada hal yang harus diperbaiki, harus dibenahi, ada yang error, harus segera dibetulkan, diservis, dan di-reset kembali. Apa sih contohnya waktu kita merah itu? Mungkin kita marah, kita mungkin kesel. Kalau tidak cepat diperbaiki, itu bisa menjadi dosa pembunuhan. Kadang-kadang kita punya keinginan-keinginan yang tidak murni dan tidak baik, tapi harus cepat di-reset, harus cepat diperbaiki, karena kalau tidak bisa membuahkan kepada dosa perzinahan. Yang tahu diri kita ini sedang merah, yang tahu diri kita sedang salah adalah sebetulnya diri kita sendiri. Makanya dikatakan jagalah hatimu, bukan jagalah hati tetanggamu, bukan jagalah hati orang lain, tetapi jaga diri kita sendiri. Ini yang utama, jujur kepada diri kita dan jujur kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang sekiranya menggoda dan membuat kita memberikan satu indikasi, wah, red alert, sudah dashboard kita udah merah ini, cepat datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan minta Tuhan menyucikan dan menguruskan kita. John Calvin pernah bilang seperti ini, kebijaksanaan yang penting dan yang paling kita perlukan adalah pengetahuan tentang Tuhan dan pengetahuan tentang diri kita sendiri. Artinya apa? Jangan sampai seperti batu yang digulingkan dari gunung, yang pada waktu awal-awal bisa kita stop, tetapi kalau kita biarkan batu itu bergulir terus sampai ke bawah dan kita coba stop di bawah, maka udah gak keburu lagi karena terlalu cepat bergulir. Jadi dari awal kalau udah ada indikator merah dan gak benar, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat hentikan. Jangan sampai keinginan itu sekali lagi berbuah kepada dosa. Begitu ada indikator merah dalam hati kita, cepat-cepat stop, minta ampun, bereskan, selesaikan, berdamailah dengan dirimu dan hatimu, dan berdamailah dengan Tuhan. Ingat peristiwa Daud dan Batsheba, ingat peristiwa Yusuf dan Tante Potifar. Dan yang ketiga, yang terakhir, the ultimate solution untuk kita tetap stay dan tidak jatuh dalam dosa perzinahan dan dosa menginginkan orang lain. Yang ketiga, jaga dan hargai pernikahanmu. Jaga dan hargai pasangan hidupmu. Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai 16 dengan jelas katakan,
Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, dengar baik, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam ditutup dengan kata, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bahasa Inggrisnya katakan, remain loyal to your wife. Jadilah setia, and do not be unfaithful. Jangan jadi tidak setia. Tuhan berikan kepada kita pasangan yang sempurna. Mungkin di mata kita tidak sempurna, karena memang manusia tidak sempurna. Tapi di mata Tuhan, sekali lagi, kita sempurna. Suamimu ada yang terbaik buat engkau. Istrimu ada yang terbaik buat engkau. Orang tua adalah orang yang terbaik buat engkau. Anak-anak kita yang terbaik buat kita. Hargai mereka, kasihi mereka, dan hidup dekat, berdamai dengan mereka setiap saat. Sehingga waktu ada godaan dan celah, sekali lagi dari iblis yang adalah penipu, yang terus masuk mencoba seperti singa mengaum-ngaum menerkam kita, kita dapat menjaga hati kita. Kita dapat menjaga pikiran kita. Kita dapat menjaga tubuh kita, panca indera kita. Sehingga kita dapat berkata tidak kepada keinginan yang salah. Tidak kepada niat yang dosa. Berkata tidak kepada apa yang iblis tawarkan. Tapi kita dapat tetap menjaga kekudusan kita. Kenapa? Karena kita tahu standar yang Tuhan Yesus inginkan adalah hidup yang sempurna. Sama seperti Bapa sempurna. Saya berdoa kiranya pagi hari ini kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kita dapat menjaga hati dan hidup kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa keinginan yang mengakibatkan kepada dosa perzinahan dan lain sebagainya yang berujung kepada maut. Tetapi hari ini put stop in everything. Berikan kata berhenti dalam keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan bertobat datang kepada Tuhan, dan biarlah Dia yang menyucikan dan kembali meriset hati kita sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami belajar banyak Tuhan untuk tidak memiliki keinginan atau nafsu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari kami belajar Tuhan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sempurna dan pada tempatnya. Kadang-kadang kami sebagai manusia, kami lemah, kami mudah tergoda, kami mudah mengalami pencobaan-pencobaan dalam kehidupan ini. Tapi hari ini Tuhan, kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Kalau ada godaan, ada pencobaan yang masuk dalam kehidupan kami Tuhan, berikan kepada kami kemampuan untuk kami berkata tidak kepada godaan itu, tidak kepada pencobaan itu. Karena kami tahu tubuh kami sepenuhnya milik Tuhan, tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Dan kami tahu bahwa standar yang Engkau inginkan kepada kami dalam hidup kami adalah untuk menjadi sempurna sama seperti Yesus Bapa. Ajar kami untuk kami tidak turut kepada apa yang iblis inginkan, dan dapat berkata tidak kepada setiap keinginan, nafsu, niat yang tidak berkenan daripada Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan, yang tentunya akan banyak godaan dan pencobaan kiri dan kanan. Tetapi kami tahu di mana kami harus bertindak dan mengambil sikap. Kami tidak akan membiarkan diri kami jatuh dalam godaan, tapi kami akan menang atas godaan dan pencobaan. Karena Tuhan Yesus yang memampukan kami itu berdiri. Karena kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaannya, dan hidup kami sungguh-sungguh ingin memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan meteraikan firman dalam hati kami. Jadikan kami pendengar, pelaku, dan pemberita firman Tuhan. Hormat puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya
Katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari dalam hidup ini, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Apa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik Bapak Ibu jemaat yang di rumah, kami mengajak untuk kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Engkau yang hadir di mana saja Tuhan, baik pada waktu kami boleh
berdoa bersama-sama di tempat ini dan juga di rumah kami masing-masing. Bapa, kami mengucap syukur dengan penyertaan Tuhan di mana kami boleh dipelihara, diberi kesehatan, perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang boleh bergabung di dalam jemaat Rosipina Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama, boleh mengerti akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, di mana kami boleh diberi kesempatan untuk berbakti bersama-sama dengan kesehatan yang baik Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa biarlah pada waktu kami boleh mengikuti Tuhan, kebaktian di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau yang akan terus menjaga dan memelihara kesehatan kami Tuhan, terkhusus pada masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang akan terus menjaga kami Tuhan. Kami merasakan berpengalaman dengan Tuhan tiap-tiap hari di mana kami dipelihara dan bahkan dilindungi, dijaga oleh Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya masa-masa di mana kami boleh menghadapi dan bahkan melaluinya Tuhan, cakap untuk menghadapi setiap masalah khususnya Corona-19 ini Tuhan, di mana kami boleh dihadapi dengan masa-masa kesulitan, khususnya terganggunya perekonomian Tuhan. Bapa di surga, biarlah Engkau yang terus Tuhan memberikan ketekunan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh bersabar Tuhan, untuk kami boleh bertekun di dalam kesulitan ataupun juga tantangan yang kami hadapi Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari masa-masa mempunyai impact atau pengaruh terhadap ekonomi ini Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberikan ketabahan. Kami teringat dengan janji-Mu Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan bahkan Bapa di surga mengetahui kami membutuhkan hal tersebut Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Biarlah pada waktu menghadapi kesulitan ataupun juga banyak orang yang kesulitan ekonomi Tuhan, ataupun kehilangan pekerjaan, ataupun juga bahkan sakit Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus melalui firman Tuhan yang memberikan kekuatan, ketabahan, dan bahkan penghiburan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi dalam tangan Tuhan, baik bangsa negara kami Tuhan, pemerintahan kami, dan bahkan kami ingin berdoa juga Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menteri maupun juga jajaran aparat pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Dan juga pemerintahan daerah ya Bapak, yang boleh mengatur warga supaya kami dapat bijaksana Tuhan, menjalani aktivitas dengan baik. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan bahkan Tuhan, hikmat daripada Tuhan sendiri untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menghadapi pandemi corona ini dengan baik ya Bapak. Tuhan, kami memuji Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh menghadapi dan bahkan Tuhan kami yakin kami punya berpengalaman dengan Engkau ya Bapa. Bukan saja pada waktu kami mengalami kesulitan, tapi pada waktu kami sehat pun kami boleh merasakan kehadiran Allah nyata dalam hidup ini. Terima kasih atas kami boleh bersama-sama berbakti Tuhan. Kami mohon Allah sendiri yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan pokok-pokok doa kami. Amin. Tuhan, ajaib Tuhan. Aku
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari jemaat kita bersatu dulu sebentar. Kita mengucap syukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Amin. Ibadah kita selesai, kita akan ketemu lagi minggu depan dalam ibadah yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.